malam Jumat kemarin, aku kesini. Aku lihat dari jauh rumah Mas ada orangnya. Ketika sampai di rumah, aku memanggil nama Mas beberapa kali tapi tak ada jawaban. Jadi langsung saja bergegas pulang karena takut. Daerah ini kan rawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam cobaan dan penyakit yang kabarnya masih beredar. Ini adalah channel pertama di bukan channel horor. Mungkin banyak kekurangan dan perlu banyak kontrol dari para penonton sekalian agar channel ini bisa lebih baik. Tanpa banyak kata, saya akan membacakan sebuah kisah tentang rumah kopel. Oh ya, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami agar terus berkembang. Kisah ini saya ambil dari Kumparan dan ditulis ulang oleh Dukun Milenial. Selamat menikmati. Kisah ini datang dari seorang, sebut saja namanya Pak Rahmat. Ia merupakan salah satu anggota kepolisian. Dia berasal dari Pulau Jawa. Dan ditugaskan di Kalimantan. Dia bertemu dengan wanita dan menikah. Kejadian bermula ketika istrinya tengah hamil dan dia dibawa ke rumah kopel atau rumah dinasnya. Sang istri mulai merasakan kejadian aneh. Misteri rumah kopel dan kejadian mistis di dalamnya akan dibuka dari cerita sang istri yang merambat ke Pak Rahmat dan warga sekitar. Cerita ini diceritakan dari sudut pandang Pak Rahmat. Awal tahun 1998 aku ditugaskan ke Kalimantan. Selama 4 bulan bertugas di sana, aku berkenalan dengan seorang wanita bernama Harti. Harti berdarah Jawa, tetapi dia lahir di Kalimantan. Orang tua Harti dulunya juga anggota kepolisian dan sekarang sudah pensiun. Karena adanya ketertarikan di antara kami berdua, bulan Januari tahun 1999, akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Beberapa bulan kemudian, waktu itu aku mengajak Harti untuk tinggal di rumah dinas, rumah panggung, tetapi rumahnya kopel atau rumah panjang. Penghuni di rumah kopel bukan hanya anggota kepolisian saja, tetapi ada petugas kesehatan, PPL atau petugas penyuluh lapangan dan penyuluh pertanian. Tetapi mereka sedang ada tugas lapangan. Disinilah hanya begitu luas, dari satu lahan ke lahan berjarak amat jauh. Harti tengah hamil 6 bulan. Saat itu sehabis sholat asar, Harti sempatkan untuk tiduran. Semilir angin masuk lewat celah dinding rumah yang terbuat dari kayu, membuat mata Harti kian meredup karena kesejukannya. Tak sadar, Harti menutup mata dan terlelap. Aku sedang ada di bawah rumah, namanya rumah panggung. Jadi di bawah ada celah untuk kami bisa nongkrong atau parkir sepeda motor. Aku menaiki tangga dan masuk ke dalam rumah. Melihat istri yang tengah tidur, aku tak berani membangunkannya. Aku duduk di atas tikar di samping dia. Di rumah ini tidak ada meja atau kursi. Kami biasa duduk di lantai yang kami pasangi tikar. Melihat wajah istri yang tengah pulas tertidur membuatku sedikit tersenyum. Apalagi membayangkan tak lama lagi kita punya momongan. Tak lama angin datang, memudarkan bayangan indah dalam lamangan. Tikar tersingkap membuatku langsung panik. Sementara Harti kaget dan terbangun.
Kami memegangi tikar, saling menatap. Harti berkata, "Gak tahu kok jadi seperti ini." Aku bingung mengapa dia bisa mengucapkan kata tersebut. Pikiranku menjadi tidak enak, apalagi ibu hamil kadang kesensitifannya lebih tinggi. Prang! Terdengar suara piring pecah. Harti bergegas menuju sumber suara datangnya dari arah dapur. Harti berjalan dengan langkah kecil sambil beberapa kali menyanggah perut buncitnya dengan tangan. Setibanya di dapur, Harti kaget dan mematung ketika melihat ke arah meja makan. Dilihatnya piring yang hancur berkeping-keping, tetapi pecahannya tak berserakan. Piring pecah di atas meja. Di atas pecahan piring masih tersusun rapi ikan goreng yang ditaruh di atas piring tersebut. Tak bisa terbayang anehnya. Meja kecil berisikan gelas, setoples gula, dan setoples kerupuk tak bergeser sedikit pun. Tapi, mengapa piring-piring ini bisa pecah dengan sendirinya? Astagfirullahaladzim. Harti berucap dengan nada lirih. Harti berlari menuju ke arahku. Dengan wajah pucat, Harti bercerita dan menarik paksa aku untuk berdiri. Kami berdiri dan saling menatap. Aku mencoba menenangkan dia yang sedang panik. Mungkin itu cuma kucing. Ucapku pelan, tapi tak membuat Harti tenang. Justru dia makin panik. Mana ada kucing masuk? Pintu dan jendela saya tutup rapat. Ucapnya dengan setengah berteriak. Aku hanya terdiam dan Harti melanjutkan kata-katanya. Kan Mas sedang sakit gigi, jadi pintu dan jendela aku kunci supaya tak mengganggu Mas yang sedang sakit. Terang Harti. Aku hanya bisa mendengarkan tanpa banyak berkata karena menahan sakit gigi yang aku derita. Seingatku kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu. Melihat Harti yang panik dan tak kunjung meredup, aku membawa dia ke rumah orang tuanya. Jarak yang kami tempuh lumayan jauh. Aku juga berpikir aneh tentang kejadian tersebut dan sampai membuat bulu pundakku meremang. Semalam kita menginap di rumah orang tua Harti. Hari Kamis kami pulang. Siang ini Harti mengundang ibu-ibu jamaah Yasin untuk mengadakan yasinan di rumah kita. Sehabis asar, sekitar jam 4 sore mereka datang. Kita yasinan sampai jam setengah 6. Lepas mereka pergi, Harti mengajakku untuk menginap lagi di orang tuanya. Harti masih merasa takut dan tak berani untuk tidur di sini. Aku menuruti apa kemauan dia dan kita menginap di rumah orang tua Harti sampai hari Senin. Ayo Mas, kita pulang. Aku takut kalau dibiarkan agak lama, nanti rumah kita kotor. Ucap Harti. Aku menurutinya dan siang ini kami pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku duduk di teras sedang Harti sedang sibuk membersihkan rumah. Tak lama temanku Sodikun berkunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini dik, duduk. Ucapku menyuruh Sodikun duduk di sebelah. Tumben. Ada apa dik? Gak ada apa-apa mas, cuma mau main aja. Kami terdiam sejenak. Kulihat wajahnya seperti menyimpan sesuatu. Jadi sebenarnya begini mas, waktu malam Jumat kemarin aku kesini, aku lihat dari jauh rumah mas ada orangnya. Ketika sampai di rumah aku memanggil nama mas beberapa kali tapi tak ada jawaban. Jadi langsung saja bergegas pulang karena takut daerah ini kan rawan. Setelah mendengar ceritanya, aku mencoba bercerita kepadanya tentang piring yang pecah tempo hari. Tapi dia tidak percaya. Bagaimana sih ini orang? Cerita sendiri mau didengar tapi ceritaku dia nggak percaya. Gumamku dalam hati dan sedikit tersenyum melihat ke arahnya. Setelah kejadian aneh tersebut, aku mengajak tetangga untuk begadang di rumah. Kita main karambol dan remi. Sedangkan kalau malam minggu, Harti aku ajak jalan-jalan sampai jam 3 pagi. Tak terasa kandungan Harti sudah 8 bulan. Aku mengajaknya untuk berkumpul dengan warga Jawa Tengah yang ada di sini, di Kalimantan, karena ada acara. Setelah acara selesai, kami mengisi waktu luang kami sambil main remi. Tak terasa sudah pukul 3 pagi. Aku langsung mengajak Harti pulang. Sesampainya di rumah, kita langsung masuk kamar.
Aku langsung tertidur, sedangkan Harti tak bisa tidur. Dia mendengar ada suara benda-benda menggelinding, terdengar seperti suara cobek yang tengah dimainkan. Tak lama terdengar decit suara keran yang tengah dibuka. Suara air mengalir begitu jelas karena suara yang begitu hening. Biur, biur, biur. Terdengar suara orang sedang mandi. Waktu itu Harti mencoba untuk membangunkanku, tapi anggota tubuhnya tak bisa digerakkan. Harti membaca doa sebisanya. Tak begitu lama tubuh Harti sudah bisa digerakkan. Harti mencoba membangunkanku, tapi aku tak kunjung bangun. Peluhnya membasahi kening, badannya sedikit bergetar, tapi tak membuatnya berhenti. Dia terus menggoyang-goyangkan tubuhku. Karena lelah dan tak kunjung bangun, Harti pun tertidur. Sinar matahari mencoba menerobos masuk lewat selat tembok kayu, membuat mata silau akan cahayanya. Tak lama kami pun terbangun. Harti menceritakan kejadian semalam, tapi aku hanya bilang, Halusinasi kali. ucapku membuat raut wajah memancarkan kekesalan. Dia meninggalkanku yang masih terbaring di ranjang. Setelah malam itu, setiap sore harinya, Harti merasa ada mata yang mengawasinya dari balik setiap sudut ruangan, mata yang tajam dan penuh amarah. Demikian tadi cerita pertama dari Dukun Milenial. Cerita ini cerita bersambung, jadi nantikan bagian keduanya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton dan nantikan cerita bagian keduanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.